حمدا شكرا لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ولأصحابه ولذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Pemirsa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, para guru, para sahabat semuanya, rekan-rekan santri semuanya dimanapun berada, mudah-mudahan Anda semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, diberikan keberkahan, diberikan kebahagiaan, diberikan keselamatan dimanapun berada, diberikan rezeki yang halal dan thayyibah, lancar semuanya rezekinya, semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tiada gangguan, tiada halangan semua aktivitasnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang unsur-unsur hadis, diantaranya yaitu sanad, kemudian matan, kemudian rawi. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan tema atau kajian kita, yaitu tentang syarat-syarat rawi. Ya, syarat-syarat atau kriteria orang yang boleh meriwayatkan hadis. Namun sebelum saya melanjutkan kajiannya, saya minta kerjasamanya dari para guru semuanya, rekan-rekan semuanya untuk senantiasa mendukung channel ini. Mudah-mudahan channel ini bisa berkembang, memberikan keberkahan, memberikan kemanfaatan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi amal jariah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Syarat-syarat rawi di kalangan ulama atau menurut ulama ahli hadis atau kriteria orang yang boleh meriwayatkan hadis itu kurang lebih ada 7 ya. Ada 7 kriteria yang diperbolehkan atau kriteria yang selama ini dipakai oleh ahli hadis, oleh pakar hadis, orang yang punya hak atau orang yang berhak untuk meriwayatkan hadis. Di antaranya yang pertama adalah adil. Ya, kriteria yang pertama menempati urutan pertama, orang yang boleh meriwayatkan hadis adalah orang yang adil. Maksudnya dalam ilmu hadis ini adalah orang yang memiliki 2 sifat untuk disebut sebagai orang yang adil. Yang pertama adalah istiqamatuddin. Ya, istiqamatuddin dalam arti adalah istiqamah dalam beragama. Maksudnya adalah orang yang senantiasa taat kepada Allah, taat melaksanakan perintah Allah, melaksanakan kewajiban Allah, kemudian meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah maksud dari istiqamatuddin. Kemudian untuk disebut sebagai orang yang adil yaitu syarat yang kedua setelah istiqamatuddin yaitu al-muru'ah. Apa itu al-muru'ah? Al-muru'ah adalah orang yang memiliki akhlak baik, akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia. Orang yang bisa menjaga kehormatannya sehingga dia terhindar dari perbuatan yang tercela, terhindar dari perilaku kemaksiatan, terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Ya, itu tadi kriteria yang pertama, orang yang boleh meriwayatkan hadis. Artinya para sahabat Nabi sampai kepada kita, sampai kemudian ditulis, dicatat oleh ahli hadis atau rawi hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim dan sebagainya. Mereka semuanya adalah orang-orang yang adil, yaitu memiliki sikap atau sifat istiqamatuddin, istiqamah dalam beragama. Kemudian al-muru'ah, bisa menjaga kehormatan dirinya, bisa menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang keji sehingga orang tidak mencelanya. Itu yang pertama.
Kemudian kriteria yang kedua, orang yang meriwayatkan hadis atau para sahabat yang meriwayatkan hadis itu adalah orang yang muslim atau mereka semuanya beragama Islam. Jadi semuanya para periwayat hadis, kemudian sanad-sanad yang kita baca yang biasanya menggunakan redaksi an atau sami'na, sami'tu, ra'aita, ra'aitu, ra'aina dan sebagainya. Ya, atau haddatsana, haddatsani telah menceritakan kepada kami. Itu semuanya tokoh-tokohnya ya adalah muslim. Jadi syarat yang tidak bisa ditinggalkan yaitu semuanya para periwayat hadis adalah beragama Islam. Nah, inilah perlunya para periwayat hadis melakukan seleksi ketat, artinya tidak boleh mendengar atau mengambil berita atau kabar yang bersumber dari non muslim. Di Al-Quran disebutkan perlunya kita klarifikasi atau tabayun atau teliti dalam mengambil sebuah berita. Ya, di antaranya dalam surat Al-Hujurat disebutkan, Al-Hujurat ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ketika datang kepadamu fasik, yaitu orang yang fasik atau orang yang tidak bisa dipercaya atau orang yang tidak bisa dipegang amanat, fasikum binaba'in fatabayyanu, maka hendaknya kamu cross check atau klarifikasi atau check and recheck. Artinya perlu teliti terlebih dahulu, fatabayyanu, kemudian tabayun atau kita klarifikasi, antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, agar tidak menimpakan kepada sebuah kaum bijahalatin karena kebodohannya, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, sehingga menyebabkan menyesal karena mengambil berita yang tidak jelas atau berita yang tidak benar. Nah, ini betapa sangat ketatnya para periwayat hadis dalam mengambil riwayat yang memang bersumber dari berita yang valid atau berita yang otentik yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, syarat periwayat hadis atau syarat-syarat rawi hadis adalah balik, yaitu dewasa. Artinya para periwayat hadis semuanya, para rawi itu yang membentuk rantai sanad semuanya adalah orang yang dewasa, sahabat-sahabat yang cukup usia atau cukup umur sehingga bisa diambil periwayatannya dari sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, kemudian sampai ke generasi yang terakhir para periwayat hadis. Mereka semuanya adalah orang yang dewasa atau orang yang balik yang bisa diambil beritanya. Kenapa tidak bisa diambil berita dari anak kecil misalnya? Tentunya kita tidak mengatakan bahwasanya anak kecil itu tidak bisa dipercaya. Bisa saja anak kecil itu memang jujur, memang benar. Namun apa yang dipahami oleh anak kecil tentu pemikirannya tidak sempurna, tidak menyeluruh dari apa yang dia lihat atau objek yang dia lihat, sehingga pemahaman apa yang dia lihat itu tidak 100% menjawab dari fakta yang ada, sehingga berita yang diambil dari anak kecil misalnya atau riwayat atau kabar dari anak kecil, maka itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nanti terjadi perbedaan antara fakta yang jelas dengan apa yang dipahami oleh anak kecil, sehingga terjadi makna atau perubahan konteks yang fakta yang berbeda. Nah, itu tadi syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat adalah para periwayat hadis adalah orang yang berakal atau orang yang memiliki kesehatan
jasmani dan rohani. Mereka semuanya adalah orang yang memiliki akal yang sehat. Tentunya riwayat yang diambil dari orang gila tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maka semuanya sahabat Nabi, kemudian generasi tabi'in dan generasi setelahnya yang mereka ikut serta dalam menjaga hadis atau meriwayatkan hadis sampai di tangan rawi terakhir seperti di tangan Bukhari, Muslim, Nasa'i, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, Ahmad misalnya, Daruqutni, Ibnu Hibban dan sebagainya. Mereka adalah orang yang sehat akalnya. Kemudian yang kelima, syarat rawi hadis yaitu tidak pernah melakukan dosa besar. Ini maka sesuatu yang tidak mungkin para periwayat hadis melakukan dosa besar. Maka mereka semuanya adalah jiwa yang suci. Mereka manusia pilihan Allah, manusia yang senantiasa taat, patuh dan tunduk melaksanakan perintah Allah. Kemudian yang keenam yaitu tidak sering melakukan dosa kecil. Maksudnya tidak sering di sini bukan berarti bahwasanya para periwayat hadis otomatis pasti melakukan dosa kecil, namun sesuatu yang mungkin sulit dihindari, atau bisa saja kemungkinan bahwasanya karena periwayat hadis atau rawi hadis ini adalah manusia biasa yang mungkin bisa saja atau potensi untuk melakukan dosa kecil, namun tentu mereka terjaga dari melakukan perbuatan dosa besar. Maka dosa yang kecil misalnya ada, itu tidak mengurangi kualitas dari hadis yang mereka riwayatkan. Artinya yang kecil di sini adalah sesuatu yang memang masih bisa dimaafkan atau masih bisa diampuni. Tentunya mereka tidak intensif atau tidak sering melakukan dosa yang kecil itu. Nah, kemudian yang itu ada yang keenam. Kemudian yang ketujuh, syarat rawi hadis adalah dobit. Ya, dobit di sini memiliki arti dua atau dua kriteria untuk disebutkan sebagai orang yang dobit. Yang pertama adalah dobit as-sodri. Dobit as-sodri maksudnya adalah orang yang kuat hafalan, tinggi intelektualnya, kecerdasannya sangat luar biasa, sehingga mereka bukanlah orang yang pelupa. Kalau saja di antara rawi hadis atau periwayat hadis itu di era sahabat sampai kemudian di generasi setelahnya mereka ada yang pelupa, atau mereka yang tidak sehat akalnya, atau mereka orang yang tidak bisa dipegang amanatnya atau pendusta misalnya, maka nanti akan mempengaruhi kualitas dari sebuah hadis. Maka sangat penting sekali, sangat ketat sekali dalam meriwayatkan hadis, sangat diutamakan atau dibutuhkan para tokoh yang memiliki daya intelektual yang tinggi. Bahkan mereka kuat menghafal ribuan hadis, seperti Abu Hurairah misalnya sampai meriwayatkan 5.000 hadis. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Kemudian generasi setelahnya juga mereka banyak meriwayatkan hadis yang jumlahnya ribuan. Itu makna dari dobit as-sudri. Kemudian yang kedua adalah dobit al-kitabah. Alhamdulillah. Dobit al-kitabah artinya kemampuan para periwayat hadis memelihara atau menjaga kitab atau riwayat yang mereka dapatkan, kitab dari gurunya, kemudian mendapatkan dari gurunya, dan seterusnya sampai kepada riwayat terakhir. Mereka bisa menjaganya sehingga terpelihara dari pemalsuan. Ya, itu makna dari dobit as-sodri dan dobit al-kitabah. Itu tadi 7 kriteria atau 7 syarat para rawi hadis, 7 syarat orang yang berhak untuk meriwayatkan hadis. Dan dari sinilah bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya betapa riwayat hadis sangat ketat sekali dalam seleksi. Jadi bukan hanya sekedar kabar-kabar yang kita terima begitu saja, namun ada silsilah atau mutasil atau sanad yang bersambung sampai kepada Rasulullah, sehingga terjaga atau terpelihara keasliannya.
Walaupun nanti tentunya akan banyak sekali kualitas hadis yang bermacam-macam, ada sahih, hasan, dhaif, maudhu dan sebagainya. Dalam kesempatan yang lain nanti akan kita bahas bersama-sama. Nah, ini menandakan bahwasanya yang namanya hadis adalah perkataan Rasulullah, karena itu bukan firman atau bukan wahyu Allah, bukan Al-Quran, maka sangat mungkin saja jika potensi untuk dipalsukan sehingga mempengaruhi dari kualitas hadis tersebut. Ya. Itu tadi, demikian tentang uraian syarat-syarat rawi hadis. Mudah-mudahan menambah kemanfaatan, keberkahan untuk kita semuanya, menambah ilmu untuk kita semuanya. Jika apa yang saya sampaikan masih terdapat kekurangan, para guru, para sahabat semuanya bisa menambahkan di kolom komentar. Tentunya saya sangat mengucapkan terima kasih sekali jika ada yang menambahkan, karena saya meyakini bahwasanya kemampuan saya masih sangat minim, sangat terbatas. Tentunya mohon dukungan, nasihat, tambahan dari ilmunya, dari sahabat, dari para guru, teman-teman semuanya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Sampai ketemu dalam kesempatan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita semuanya dimanapun kita berada, menambah kecintaan kita kepada sunnah Rasul, mencintai kita semuanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.